gembalaku, tak akan kekurangan aku. Salam damai untuk kita semua. Masing-masing kita punya mimpi dalam hidup ini. Tentunya tidak ada di antara kita yang memimpikan sesuatu yang tidak baik untuk dirinya dan masa depannya. Kita memimpikan sesuatu yang baik dan membahagiakan, bukan bersifat sementara, tetapi bersifat kekal. Namun ingat, mimpi harus dibarengi dengan usaha, karena mimpi tanpa usaha adalah sia-sia. Apa yang menjadi mimpi kita semua umat beriman sampai dengan saat ini, sampai dengan detik ini? Umat beriman yang terkasih dalam Kristus, hari ini, hari Minggu Paskah keempat, hari Minggu Gembala yang baik, hari Minggu doa panggilan sedunia. Yesus dalam bacaan Injil hari ini memperkenalkan dirinya dengan mengatakan, "Akulah gembala yang baik." Jika Yesus adalah gembala yang baik, maka kita para pengikutnya belajar untuk menjadi domba-domba yang baik. Ada 4 kata kunci tentang ciri khas gembala yang baik dan bagaimana menjadi domba-domba yang baik. 4 kata kunci ini diambil dari kata baik. Yang pertama, huruf B, berkorban. Dalam bacaan Injil kita mendengar gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus memberikan nyawanya sampai wafat di kayu salib. Ia menyerahkan nyawanya karena kasihnya untuk kita manusia tanpa terkecuali. Marilah sebagai pengikut Yesus gembala yang baik, kita belajar untuk berkorban, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, untuk sesama saudara dan saudari kita yang menderita, yang membutuhkan uluran kasih. Yang kedua, huruf A, arahkan. Yesus gembala yang baik senantiasa berada di depan, memberikan contoh atau teladan bagi domba-dombanya. Ia memimpin, mengarahkan domba-dombanya ke jalan yang benar. Ia mengarahkan domba-dombanya untuk mendengarkan suaranya, firman-Nya, sabdanya yang menyelamatkan. Dalam bacaan Injil kita mendengar Yesus berkata, "Ada lagi domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Mereka akan kutuntun dan mereka akan mendengarkan suaraku. Mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala." Yesus gembala yang baik senantiasa mencari domba-domba yang hilang. Ia menyatukan domba-domba yang tercerai-berai. Sebagai pengikut Yesus, kita belajar untuk menjadi pribadi yang tidak pilih kasih, pribadi yang tidak membedakan sesama kita seturut suku, agama, ras, dan golongan, tetapi kita hendaknya menjadi pribadi yang mau menuntun, mengarahkan semua orang ke jalan yang benar, bukan ke jalan yang sesat, yang membawa manusia kepada kebinasaan. Jalan yang benar adalah pribadi yang secara fisik tidak kita lihat, namun ia senantiasa berada bersama-sama dengan kita, yakni Yesus Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Hari ini Yesus mengajarkan kepada kita 2 hal penting, yakni yang pertama, berkorban untuk sesama kita yang menderita. Yang kedua, arahkan semua orang ke jalan yang benar.
Lalu apa yang menjadi tanggapan atau respon dari kita manusia? Inilah tanggapan atau respon dari kita manusia. Yang ketiga, huruf I, ikut Yesus. Domba adalah binatang yang lemah. Ia membutuhkan gembala. Demikian juga dengan kita manusia yang lemah dan rapuh ini. Kita membutuhkan Yesus, gembala yang baik. Kita berharap sepenuhnya pada Yesus. Semua kebutuhan dan harapan kita akan terjawab jika kita bersedia menjawab ya untuk mengikuti Tuhan Yesus. Inilah mimpi dari kita semua sebagai orang Kristen sejati, yakni mengikuti Tuhan Yesus, gembala yang baik. Lalu apa yang menjadi usaha kita dalam mengikuti Tuhan Yesus? Kita hendaknya mengikuti Tuhan Yesus dengan menjadi pribadi yang baik dan setia. Menjadi orang tua yang baik dan setia dalam keluarga. Menjadi biarawan dan biarawati yang setia. Menjadi orang bujang yang baik dan setia pula. Karena ingat, orang bujang bukanlah sebuah takdir, tetapi orang bujang adalah sebuah panggilan. Hidup membujang adalah sebuah panggilan yang kita terima dari Tuhan. Ingat selalu bahwa mimpi yang baik dan membahagiakan yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal, yakni mengikuti Tuhan Yesus dengan menjadi pribadi yang baik dan setia. Yang keempat, huruf K, kerendahan hati. Mengikuti Tuhan Yesus hanya mungkin bila kita memiliki sikap kerendahan hati, menjadi domba yang rendah hati di hadapan gembalanya. Sikap kerendahan hati adalah sikap ketergantungan sepenuhnya pada Yesus, gembala yang baik. Mengapa? Karena tanpa gembala, hidup kita tidak ada apa-apanya. Tanpa gembala, tanpa Yesus, hidup kita menjadi tidak berarti. Akhirnya, saya mengajak kita semua untuk mengingat 4 kata kunci ini sebagai undangan dari Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan Yesus mengundang kita untuk berkorban bagi sesama kita yang menderita. Yang kedua, Tuhan Yesus mengundang kita untuk arahkan semua orang ke jalan yang benar. Yang ketiga, Tuhan Yesus undang kita untuk ikut Yesus dengan setia. Dan yang keempat, Tuhan Yesus undang kita untuk memiliki sikap kerendahan hati. Akhirnya kita berdoa dan memohon, ya Tuhan, utuslah Rasul yang kudus ke dalam gereja.